Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2, Bapak Dr. Sparta. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya Zaskia Kamila dan teman saya ada Rahel Azlia dan Rafitur Rahman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi chapter 18 yaitu pengakuan dari pendapatan. Next talk. Berikut ini ada sajian materinya. Yang pertama, submateri yang pertama kita akan membahas fundamental of revenue recognition. Nah, di sini kita akan membahas mengenai latar belakangnya, terus ada new revenue recognition standard, overview of five step process, terus sama extended example of five-step process. Terus yang kedua, submateri yang kedua ini ada the five-step process revisited. Yang ketiga, submaterinya kita akan membahas accounting for revenue recognition issues. Yang terakhir ada presentation and disclosure. Next talk. Next talk. Masih slide 2. Nah, yang eh, se- sebelumnya tuh slide 3. Nah, Nah, di sini kita akan ngebahas konsep dasar dari pengakuan pendapatan. Yang pertama di sini ada latar belakang dari eh, pengakuan pendapatan. Jadi, pendapatan itu merupakan salah satu hal penting dari ukuran kinerja keuangan yang dilaporkan oleh perusahaan. Jadi, pendapatan ini memberikan wawasan tentang kinerja masa lalu dan masa depan perusahaan dan merupakan penurunan yang signifikan dari ukuran kinerja lainnya seperti EBITDA, laba bersih, dan laba per saham. Maka dari itu, hal ini tuh dia menetapkan pedoman yang kuat untuk mengakui pendapatan yang merupakan prioritas dari penetapan standar. Nah, sebagian besar transaksi pendapatan itu menimbulkan adanya sedikit masalah untuk pengakuan pendapatan. Nah, artinya sebagian besar perusahaan itu mulai dan menyelesaikan transaksi pada saat yang bersamaan. Namun, gak semua transaksi itu sesederhana itu. Di sini, jadi baik ya IASB dan FASB ini telah mengidentifikasikan bahwa keadaan pelaporan pendapatan itu tidak memuaskan. Jadi IFRS ini dikritik karena tidak memiliki pedoman di sejumlah bidang. Misalnya itu IFRS memiliki satu standar umum yang mengenai pengakuan pendapatan. Ini ditambah beberapa panduan terbatas terkait topik minor yang tertentu. Sebaliknya, ADGAAP ini memiliki banyak standar yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan. Tetapi banyak yang percaya bahwa standar tersebut itu seringkali tidak konsisten. Nah, dengan demikian, akuntansi untuk pendapatan ini memberikan yang kontras yang paling dari pendekatan berbasis prinsip dan berbasis aturan. Nah, baru-baru ini IASB ini mengeluarkan standar konvergensi tentang pengakuan pendapatan yang berjudul pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Nah, untuk mengatasi ketidakkonsistenan dan kelemahan dari pendekatan sebelumnya, standar pengakuan pendapatan yang komprehensif sekarang berlaku untuk berbagai transaksi dan industri. Adapun standar pengakuan pendapatan baru. Jadi standar baru pendapatan dari kontrak dengan pelanggan ini mengadopsi dari pendekatan kewajiban aset sebagai dasar dari pengakuan pendapatan. Jadi pendekatan aset liabilitas ini mengakui dan mengukur pendapatan berdasarkan perubahan dari aset dan liabilitas. Maka itu si Dewan ini memutuskan bahwa ini berfokus pada pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas serta perubahan aset atau liabilitas tersebut selama masa kontrak yang membawa lebih disiplin pada pengukuran pendapatan dibandingkan dengan risiko dan imbalan kriteria standar sebelumnya.
Hmm, next stop. Nah, di sini ada standar pengakuan pendapatan yang baru. Jadi ada kayak objektifnya. Di sini kita pengakuan pendapatan untuk Japit the transfer of goods or service to customer. Terus juga di sini ada 5 langkah proses untuk pengakuan pendapatan. Yang pertama ini kita mengidentifikasikan mengaku, mengakui atau mengidentifikasikan kontrak dengan customer, terus mengidentifikasikan spirit performance obligasi yang ada di dalam kontrak, terus ada determine the transaction price, terus ada alokasi dari transaksi, biaya transaksi gitu, sama yang terakhir ada pengakuan pendapatan. Next stop. Nah, jadi di sini ada sekilas tentang 5 langkah yang dijelasin sebelumnya. Contohnya di sini misalkan perusahaan Airbus ini mendatangi sebuah kontrak penjualan pesawat dengan Cathay Pacific Airlines senilai 100 juta euro. Nah, jadi yang langkah pertama itu pertama kita harus mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Jadi kan kontrak itu merupakan suatu perjanjian antara dua pihak yang menetapkan hak atau kewajiban yang bersifat memaksa. Jadi pada contoh tersebut, si perusahaan Airbus ini telah menandatangani sebuah kontrak untuk menyerahkan pesawat kepada Cathay Pacific. Nah, langkah kedua, jadi setelah kita mengidentifikasi kontrak itu, kita mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah dalam kontrak tersebut. Jadi di sini perusahaan Airbus ini hanya memiliki satu kewajiban kinerja, yaitu dia hanya perlu menyerahkan pesawat kepada Cathay Pacific. Jadi apabila Airbus juga setuju untuk memberikan layanan perawatan dari pesawatnya itu, maka kewajiban kinerja terpisah ini harus dicatat sebagai konsekuensi atas janji tersebut. Nah, langkah ketiga kita menentukan harga dari transaksi tersebut. Jadi harga transaksi ini merupakan jumlah yang disepakati bahwa suatu perusahaan ini berharap untuk menerima dari pelanggan sebagai bentuk pertukaran atas penyerahan barang atau jasa. Nah, contohnya ini adalah contoh harga transaksi ini yang diketahui si Airbus ini kan menjual pesawatnya sebesar 100 juta euro. Berarti harga transaksinya 100 juta euro gitu. Next stop. Nah, langkah keempat, setelah kita harga transaksi itu, kita mengalokasikan harga transaksi ini ke kewajiban kinerja yang terpisah. Nah, jadi pada contoh yang tadi, perusahaan Airbus ini hanya memiliki satu kewajiban kinerja, yaitu hanya menyerahkan pesawat kepada Cathay Pacific. Dia udah nggak ada lagi itu. Dan langkah yang terakhir, itu adalah melakukan pengakuan pendapatan pada saat tiap kewajiban kinerja ini telah terpenuhi. Jadi, perusahaan Airbus ini mengakui pendapatan sebesar 100 juta atas penjualan pesawat ke Cathay Pacific pada saat telah terpenuhi kewajiban kinerjanya, yaitu dia telah menyerahkan pesawatnya kepada Cathay Pacific. Next stop. Selanjutnya kita setelah kita mengidentifikasi contoh yang tadi, kita akan mengidentifikasi lagi mengenai 5 langkah tadi. Yang pertama, kita mengidentifikasi langkah pertama yaitu mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Jadi kontrak itu merupakan jadi kontrak itu merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak atau kewajiban yang dapat dilaksanakan. Jadi kontrak itu ada dua yaitu kontrak yang tertulis
Ada tiga deh, kontrak itu dapat tertulis, lisan, atau tersirat dari praktis bisnis yang biasa. Jadi pendapatan ini diakui hanya jika ada kontrak yang valid. Jadi saat mengadakan kontrak dengan pelanggan, si perusahaan ini memperoleh hak untuk menerima imbalan dari pelanggan dan mengambil kewajiban untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan. Atau bisa dibilang sebagai kewajiban kinerja. Nah, kombinasi dari hak dan kewajiban ini, kewajiban pelaksanaan tersebut menimbulkan aset bersih atau kewajiban bersih. Namun dalam beberapa kasus terdapat beberapa kontrak yang terkait dengan suatu peraturan, yakni akuntansi. Itu untuk setiap kontrak mungkin terjadi atau tidak tergantung pada keadaan. Nah, situasi tersebut itu sering berkembang ketika tidak hanya produk yang disediakan, tetapi beberapa jenis layanan yang juga dilakukan. Nah, agar valid, kontrak itu harus memenuhi lima syarat yang telah dijelaskan, yang diilustrasikan tadi itu. Jadi jika kontrak tidak dapat dilaksanakan seluruhnya dan masing-masing pihak dapat mengakhiri kontrak secara sepihak tanpa kompensasi, maka pendapatan itu tidak boleh diakui sampai salah satu atau kedua belah pihak itu telah melaksanakannya. Next, stop. Nah, di sini ada contohnya. Diilustrasikan pada tanggal 1 Maret 2019, ada Margo Company melakukan kontrak untuk menyerahkan suatu produk kepada Sun Yon di tanggal 31 Juli 2019. Jadi kontrak ini menyatakan bahwa Sun Yon ini harus membayar kontrak dengan harga penuh sebesar $5.000 pada tanggal 31 Agustus 2019. Jadi ada biaya pengiriman sebesar $3.000, $3.000. Lalu Margo ini mengirimkan produk ke Sonyeon pada 31 Juli 2019. Pertanyaannya, apakah jurnal yang harus dibuat oleh Margo Company berkaitan dengan kontrak ini di tahun 2019? Jadi jurnalnya ini pada tanggal 31 Juli 2019 di debit account receivable sebesar 500.000. Kreditnya adalah sales revenue sebesar 500.000. Terus eh di debit juga COGS sebesar $300.000 dari biaya pengirimannya. Kreditnya adalah inventory sebesar $300.000. Lalu pertanyaan kedua di sini, Margo untuk 31 Agustus 2019, maka jurnalnya adalah cash 500.000, kreditnya adalah operasi payable 500.000. Jadi fitur utama dari pengaturan pendapat ini adalah bahwa kontrak antara kedua pihak ini tidak dicatat atau tidak memasukkan jumlah sampai salah satu kedua belah pihak memasukkan kontrak tersebut. Jadi sampai kinerja terjadi tidak ada aset bersih atau kewajiban bersih yang terjadi. Next, Tok. Di sini ada yang kedua, langkah kedua yaitu mengenai mengidentifikasi dari kewajiban kinerja yang terpisah. Nah, kewajiban kinerja ini merupakan janji untuk menyediakan produk atau layanan kepada pelanggan. Janji ini mungkin eksplisit, implisit, atau mungkin berdasarkan praktis bisnis yang biasa. Nah, untuk menentukan apakah ada kewajiban kinerja, perusahaan ini harus menyediakan produk atau layanan yang berbeda kepada pelanggan. Jadi, suatu produk atau layanan berbeda ketika pelanggan dapat memperoleh manfaat dari barang atau layanan sendiri atau bersama dengan sumber daya lain yang tersedia. Nah, situasi ini biasanya terjadi ketika perusahaan itu dapat menjual barang atau jasa secara mandiri atau dapat dijual secara terpisah. Nah, untuk menentukan apakah suatu perusahaan harus memperhitungkan beberapa kewajiban kinerjanya ini, janji perusahaan ini, janji perusahaan untuk menjual barang atau jasa kepada pelanggan ini harus dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji lain dalam kontrak, yaitu kayak barang atau jasa harus yang dibedakan dalam kontrak. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menentukan apakah sifat dari janji perusahaan ini merupakan untuk mentransfer barang dan jasa individual kepada pelanggan atau untuk mentransfer item gabungan atau beberapa item yang inputnya adalah barang atau jasa individual. Next, Tok.
Nah, di sini mengilustrasikan, diasumsikan ada Tata Motors menjual mobil ke Mark Ford Auto Dealer dengan harga termasuk jasa telematik diagnostik, navigasi dan remote selama 6 bulan. Jasa telematik ini biasanya dijual secara terpisah oleh Tata Motors dalam bentuk fee bulanan. Setelah 6 bulan, pelanggan dapat memperbarui jasa ini dengan menggunakan fee bulanannya. Pertanyaannya adalah apakah Tata Motors menjual atau satu atau dua produk? Jadi apabila melihat tujuan bisnis dari Tata Motor ini, maka penjualan itu merupakan penjualan dua jenis produk, yaitu ada kendaraan sama jasa telematik. Keduanya ini dijual secara terpisah dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Next, dok. Selanjutnya ada mengenai soft tag in. Jadi soft tag in ini menjual lisensi perangkat lunak hubungan pelanggan kepada Lopez Company seharga $600.000. $600.000. Selain menyerahkan perangkat lunak tersebut, perusahaan ini berjanji untuk menyediakan layanan konsultasi khusus bagi bagian teknologi informasi Lopez. Pada contoh ini, perusahaan menyediakan layanan signifikan yaitu menggabungkan barang dan jasa seperti lisensi dan layanan konsultasi ke dalam satu item gabungan di dalam kontrak dengan Lopez. Selain itu, perangkat lunak disediakan secara khusus oleh Softtek dalam negosiasinya dengan Lopez. Pertanyaannya, apakah ilustrasi ini menggambarkan satu kewajiban kerja ataukah kewajiban kinerja yang terpisah? Jadi, lisensi dan layanan konsultasi ini merupakan hal yang berbeda, tetapi saling berkesinambungan atau ketergantungan gitu. Maka dari itu, bisa dibilang lisensi dan layanan konsultasi merupakan satu kewajiban kinerja. Next, Tok. Selanjutnya, langkah ketiga adalah kita menentukan harga transaksi. Jadi, harga transaksi ini merupakan jumlah pertimbangan yang diharapkan diterima perusahaan dari pelanggan sebagai imbalan untuk mentransfer barang dan jasa. Jadi, harga transaksi dalam suatu kontrak ini seringkali mudah ditentukan karena pelanggan itu setuju untuk membayar jumlah tetap kepada perusahaan dalam waktu yang singkat. Dalam kontrak lain, perusahaan itu harus mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut, yaitu adanya pertimbangan variabel atau ketentuan variabel, nilai waktu dari uang atau time value of money, terus ada ketentuan non-tunai atau imbalan pertimbangan non-tunai, sama yang terakhir ada ketentuan pembayaran atau utang oleh pelanggan. Itu bisa dibilang sebagai imbalan yang dibayar atau dibayarkan kepada pelanggan. Next, stop. Nah, yang pertama di sini ada pertimbangan variabel atau ketentuan variabel. Jadi, dalam beberapa kasus, itu harga barang atau jasa itu bergantung pada kejadian yang di masa yang akan mendatang atau masa depan. Peristiwa masa depan ini mungkin termasuk kenaikan harga, diskon volume, rabat, pemberian kredit, bonus kinerja, atau royalti. Jadi dalam kasus tersebut, perusahaan ini mengestimasi jumlah pertimbangan variabel yang akan diterimanya dari kontrak untuk menentukan jumlah pendapatan yang akan diakui. Jadi perusahaan menggunakan nilai yang akan diharapkan yang merupakan jumlah pertimbangan probabilitas atau jumlah yang paling mungkin dalam kisaran jumlah yang mungkin untuk mengestimasi pertimbangan variabel. Jadi perusahaan memilih di antara kedua metode ini yaitu berdasarkan pendekatan mana yang lebih baik memprediksi jumlah pertimbangan yang menjadi hak perusahaan. Kalau misalnya nilai yang diharapkan ini merupakan jumlah yang tertimbang yang probabilitas dalam kisaran jumlah pertimbangan yang mungkin. Dia bisa saja tepat apabila perusahaan memiliki kontrak bernilai besar dengan karakteristik yang sama. Dia juga dapat didasarkan pada sejumlah hasil dan probabilitas discrete. Kalau misalnya jumlah yang pasti ini, metode yang ini merupakan suatu jumlah tunggal yang paling mungkin dalam suatu rentang keluaran tertentu yang mungkin gitu. Jadi metode ini mungkin sesuai jika kontrak hanya memiliki dua kemungkinan hasil. Next, stop. Selanjutnya adalah ilustrasinya nih.
Jadi Peak Body Construction Company melakukan kontrak dengan pelanggan untuk membangun sebuah gudang senilai $100.000 dengan bonus kinerja sebesar $50 yang akan dibayar berdasarkan waktu penyelesaian. Jumlah bonus kinerja akan menurun sebesar 10% per minggu atas setiap minggu yang tidak sesuai dengan tanggal penyelesaian yang telah disepakati. Syarat kontrak tersebut sama dengan kontrak sebelumnya, dan manajemen yakin bahwa berdasarkan pengalaman mereka ini mampu memprediksi kondisi kontrak. Jadi manajemen mengestimasi terdapat probabilitas 60% bahwa kontrak akan selesai sesuai dengan tanggal penyelesaian yang telah disepakati. Probabilitas 30% bahwa kontrak akan terlambat 1 minggu dan probabilitas 10% kontrak akan terlambat 2 minggu. Jadi pertanyaan bagaimanakah Peabody ini harus memperlakukan pendapatan berdasarkan ketentuan tersebut? Next stop. Jadi manajemen di sini telah menetapkan bahwa metode probability weighted adalah pendekatan yang paling mungkin untuk melakukan prediksi. Jadi tepat waktu ini 60% perubahan dikali sama 60% dari peluang atau perubahan. Ini kan 150.000. Nah, $150.000 ini dari mana? Dari $100.000 ditambah $50 dikali 1,0. Sama dengan dapat deh 90.000. Terus kalau misalnya terlambat 1 minggu, maka 30% peluang atau perubahan dikali sama 145. Berarti adalah 43.500. Kalau misalnya terlambat 10%, terlambat 2 minggu, maka 10% perubahan atau probabilitas dari $140.000 sama dengan 14.000 dolar. Kalau misalnya ditotalin semuanya adalah dapat 147.500. Jadi total harga transaksinya adalah 147.500 berdasarkan perkiraan tertimbang probabilitas. Nah, di sini manajemen harus memperbarui estimasinya pada setiap tanggal pelaporan menggunakan pendekatan hasil yang paling mungkin lebih prediktif jika bonus kinerja ini adalah binar. Sehingga Peabody ini mendapatkan $50.000 untuk penyelesaian pada tanggal yang disepakati atau tidak sama sekali untuk penyelesaian setelah kesepakatan. Dalam skenario tersebut, jika manajemen yakin bahwa pribadi ini akan memenuhi tenggat waktu dan mengestimasi pertimbangan menggunakan hasil yang paling mungkin terjadi, maka total harga transaksi akan menjadi $150.000 dari hasil dengan probabilitas 60%. Jadi perusahaan ini hanya mengalokasi pertimbangan variabel jika cukup yakin bahwa ia ini berhak atas jumlah tersebut. Maka dari itu, perusahaan hanya dapat mengakui pertimbangan variabel jika mereka memiliki pengalaman dengan kontrak yang serupa dan dapat memberikan jumlah pendapatan kumulatif sama berdasarkan pengalaman yang kemungkinan besar tidak akan ada pengembalikan pendapatan yang signifikan yang diakui dari sebelumnya gitu. Next stop. Next stop. Selanjutnya ada nilai waktu dari uang. Next stop. Time value of money yang tadi. Nah, ada time value of money. Jadi ini merupakan waktu pembayaran kepada perusahaan. Jadi waktu pembayaran kepada perusahaan itu terkadang tidak sesuai dengan penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan. Nah, dalam kebanyakan situasi itu, perusahaan ini menerima pertimbangan setelah produk disediakan atau layanan yang dilakukan. Jadi intinya perusahaan ini menyediakan pembiayaan bagi para pelanggan gitu. Nah, perusahaan ini memperhitungkan nilai waktu uang jika dikontrakkan melibatkan komponen pembiayaan yang signifikan. Jadi, ketika transaksi penjualan ini melibatkan komponen pembiayaan yang signifikan, seperti bunga yang diakui atas imbalan yang harus dibayar dari waktu ke waktu, nilai wajar yang ditentukan baik dengan mengukur imbalan yang terima atau dengan diskonto pembayaran menggunakan suku bunga yang tersirat. Nah, suku bunga tersirat ini lebih jelas dapat ditentukan baik dari suku bunga yang berlaku untuk instrumen serupa dari penerbit dengan peringkat kredit serupa atau suku bunga yang mendiskonto jumlah nominal instrumen ke penjual saat ini. Jadi,
Saat, jadi harga barang atau jasa tersebut, perusahaan akan melaporkan dampak pembiayaan tersebut sebagai pendapatan bunga, gitu. Next stop. Dan di sini ada contoh cara pembayaran yang diperpanjang. Diilustrasikan pada 1 Juli 2019 ada company menjual barang kepada Grand Company senilai 900.000 dolar dengan memperoleh weston 4 tahun, bunga kupon nol dengan nilai nominal 1.416.163.000 dolar. Barang barangnya memiliki harga pokoknya sebesar 590 dolar. Pertanyaannya, kita disuruh mencatat tanggal satu eh menanyakan berapa pendapatan yang harus second company ini catat di 1 Juli 2019 sama pendapatan yang harus dilaporkan dengan transaksi pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, 1 Juli 2019 jurnalnya adalah not receivable 900.000, di debit, di kreditnya adalah sales revenue sebesar 900.000. Terus ada barang mil- memiliki harga pokok, berarti kan COGS ya. Nah, di debit COGS 590.000, kreditnya adalah inventory sebesar 590.000. Nah, untuk 31 Desember, di debit not receivable sebesar 54.000, kreditnya adalah interest revenue 54.000. Nah, 54.000 dari mana? Dari 12% dikali 12% dikali 1/2 dikali 900.000. Jadi artinya di sini perusahaan tidak membutuhkan penggunaan time value of money apabila periode waktu untuk membayar ini kurang dari 1 tahun. Gitu. Next, talk. Selanjutnya adalah ketentuan non tunai. Jadi perusahaan itu terkadang menerima imbalan dalam bentuk barang, jasa, atau imbalan non tunai lainnya. Jadi ketika situasi tersebut terjadi, perusahaan ini umumnya mengakui pendapatan berdasarkan nilai wajib dari apa yang diterima. Misalnya, yang diterima. Selain itu juga, perusahaan terkadang menerima kontribusi, misalnya donasi dan hadiah. Nah, kontribusi ini sering sekali berupa beberapa jenis aset, misalnya kayak sekuritas, tanah, bangunan, dan penggunaan fasilitas, tetapi bisa berupa penampungan utang. Jadi eh, dalam kasus tersebut, perusahaan ini mengakui pendapatan sebesar nilai wajib imbalan yang diterima. Demikian juga dengan pelanggan terkadang menyumbangkan barang atau jasa seperti peralatan atau tenaga kerja sebagai imbalan atas barang yang disediakan atau jasa yang dilakukan. Nah, imbalan ini tuh harus diakui sebagai pendapatan besar berdasarkan nilai wajar dari imbalan. Terus, imbalan dibayar atau dihutang kepada pelanggan. Jadi, perusahaan ini sering melakukan pembayaran kepada pelanggan mereka sebagai bagian dari pengatur pendapatan. Nah, imbalan yang dibayarkan atau dibayarkan ini dapat mencakup diskon, rabat, volume, kupon produk gratis atau jasa. Nah, secara umum, unsur-unsur ini tuh mengurangi imbalan yang diterima dan pendapatan yang diakui. Next, Tok. Hmm, next, Tok. Selanjutnya, langkah keempat ini mengenai mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja yang terpisah. Jadi, perusahaan itu seringkali harus mengalokasikan harga transaksi ke lebih dari satu kewajiban kinerja dalam sebuah kontrak. Jika alokasi ini diperlukan, maka transaksi harga yang dialokasikan untuk berbagai kewajiban pelaksanaan didasarkan pada nilai wajar yang relatifnya. Nah, ukuran terbaik dari nilai wajar ini adalah apa yang perusahaan itu dapat menjual barang atau jasa secara mandiri, yang disebut juga sebagai harga jual mandiri. Nah, jika informasi tersebut tidak tersedia, maka perusahaan harus menggunakan perkiraan yang terbaik mereka tentang barang atau jasa yang mungkin dijual sebagai unit yang berdiri sendiri gitu, atau stand alone unit.
Next, Tok. Nah, di sini ada alokasi pendekatannya itu ada tiga, yaitu pendekatan penilaian pasar yang disesuaikan, ada biaya yang diharapkan ditambah pendekatan margin, sama pendekatan sisa. Kalau misalnya alokasi pendekatan yang pertama ini, dia tuh mengevaluasi pasar di mana ia ini menjual barang atau jasa dan memperkirakan harga yang bersedia dibayar oleh pelanggan di pasar tersebut untuk barang atau jasa tersebut. Nah, pendekatan itu tuh juga dapat mencakup mengacu pada harga dari pesaing perusahaan untuk barang atau jasa serupa dan menyesuaikan harga tersebut seperlunya untuk mencerminkan biaya yang margin perusahaan. Nah, pendekatan yang kedua ini perkirakan biaya yang diharapkan untuk memenuhi kewajiban kinerja dan kemudian ditambahkan margin yang sesuai untuk barang atau jasa tersebut. Dan untuk pendekatan yang terakhir ini, yaitu pendekatan sisa, jadi jika harga jual mandiri suatu barang atau jasa sangat bervariasi atau tidak pasti, maka perusahaan itu dapat memperkirakan harga jual mandiri dengan mengacu pada total harga transaksi yang dikurangi jumlah harga harga jual mandiri yang dapat diamati dari barang atau jasa lain yang dijanjikan dalam kontrak. Gitu. Next, Kak. Next, Kak. Next. Next. Skip, skip. Skip, Kak. Skip, Kak. Terus. Terus, Kak. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah kelima, yaitu mengenai pengakuan pendapatan pada saat atau sebagai tiap kewajiban kinerja telah dilaksanakan. Jadi, perusahaan memenuhi kewajiban kinerja ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa seperti menunjuk telah mendapatkan kendali atau barang jasa. Nah, perubahan dalam indikator kendali ini yang pertama ada perusahaan memiliki hak untuk menerima pembayaran atas aset yang diserahkan. Terus perusahaan ini telah menyerahkan hak legal atas aset, menyerahkan kepemilikan fix aset, menerima resiko dan hak kepemilikan, sama menerima aset. Nah, pengakuan pendapatan dari kewajiban kinerja ini yang melampaui waktu itu mengukur progres melalui penyelesaian, yaitu ada metode untuk mengukur progres harus menggambarkan penyerahan kendali dari perusahaan kepada pelanggan. Nah, yang paling umum ini adalah cost to cost atau unit of delivery method. Nah, tujuan dari metode ini adalah untuk mengukur tingkat progres atau kemajuan dalam biaya unit atau nilai yang ditambahkan. Next, Tok. Um, skip aja, Tok. Skip. 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 Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raffi, Tok. Jadi di sini saya akan menjelaskan eh, slide selanjutnya yaitu isu dalam akuntansi pengakuan pendapatan. Di sini poin pertama itu ada retur penjualan dan potongan harga atau sales returns and allowance. Lalu yang kedua ada perjanjian penjualan dengan janji dibeli kembali atau repurchase agreements. Yang ketiga ada tagih dan tahan, bill and hold. Lalu selanjutnya ada hubungan principal agent atau principal agent relationship. Selanjutnya ada konsinyasi, ada garansi atau warranties, dan yang terakhir uang muka yang tidak dapat dikembalikan atau non-refundable upfront fees. Selanjutnya dari purchase agreements, di sini memberikan hak kepada perusahaan atau penjual untuk menarik
kembali sebuah aset dari tangan pelanggan dengan kewajiban tak bersyarat atau forward, atau hak tak bersyarat atau call option dengan cara membeli kembali aset tersebut pada suatu tanggal tertentu. Apabila kewajiban atau hak untuk membeli ini jumlahnya lebih besar atau sama dengan harga jual, maka transaksi ini merupakan transaksi keuangan. Jadi di sini diilustrasikan Morgan, sebuah dealer peralatan pada 1 Januari 2019, menjual peralatan kepada land company senilai 100 pound sterling. Disepakati Sepakati pula untuk dapat membeli kembali peralatan ini atau dengan katanya sebuah kewajiban tanpa syarat pada tanggal 31 Desember 2020 dengan harga 121.000. Pertanyaannya itu apabila tingkat bunga 10% telah ditetapkan di dalam perjanjian, maka warga membuat jurnal berikut untuk mencatat financing ini pada 1 Januari 2019, yaitu cash pada liability to land company sebesar 100.000. Lalu ada selanjutnya mencatat bunga interest expense pada liability to land company sebesar 10.000. Dan yang terakhir mencatat bunga dan pemulihan liabilitas, itu interest expense pada liability to land company sebesar 10.000 dan liability to land company pada cash sebesar 121.000. Selanjutnya ada bill and hold arrangement, kontrak di mana entitas membuat tagihan kepada pelanggan atas suatu produk, tetapi kemudian entitas menahan kepemilikan fisik atas produk tersebut dalam kurun waktu tertentu. Hal ini dapat terjadi apabila pembeli belum siap untuk menerima produk tetapi tetap ingin mengambil hak milik atas produk tersebut dan bersedia menerima tagihan. Di sini eh, ada contoh, Butler harus mengakui pendapatan yang berasal dari perjanjian Bill and Hold. Jadi untuk mendapatkan kembali atas produk berdasarkan perjanjian Bill and Hold ini, maka seluruh kriteria berikut harus dipenuhi. Yang pertama, alasan perjanjian Bill and Hold harus bersifat substantif. Lalu yang kedua, produk harus diidentifikasi secara terpisah sebagai milik baristo. Yang ketiga, produk haruslah siap secara fisik pada saat ini untuk dikirimkan kepada baristo. Dan yang terakhir, butler tidak boleh menggunakan produk tersebut atau menyerahkannya kepada pihak lain. Eh, Contohnya itu mencatat penjualan bill and hold dan harga pokok terkait pada tanggal 1 Maret 2019, yaitu account receivable pada sales revenue sebesar 450.000 dan COGS pada inventory sebesar 280.000. Selanjutnya ada principal agent relationship. Kewajiban pelaksanaan dari prinsipal adalah menyediakan barang atau jasa kepada pelanggan. Yang kedua itu ada kewajiban pelaksanaan dari agen adalah mengatur bersama prinsipal dalam menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan. Contohnya itu River Travel Company, yaitu sebagai agen memfasilitasi pemesaran paket wisata dengan mencarikan pelanggan bagi Regency Cruise Company, yaitu sebagai prinsipal. Lalu ada Priceline USA sebagai agen memfasilitasi penjualan berbagai jasa seperti sewa mobil oleh Hertz USA sebagai prinsipal. Pendapatan agen berasal dari jumlah komisi yang diterimanya. Selanjutnya ada consignments, pabrik atau pedagang besar menyerahkan barang tetapi tetap menahan hak milik atas barang hingga barang tersebut terjual. Consignor atau pabrikan atau pedagang besar mengirimkan barang dagangan eh, kepada dealer yang bertindak sebagai agen bagi konsignor dalam menjualkan barang dagangan. Consignor memperoleh profit dari penjualan dan mencatat barang dagangan sebagai persediaan. Dan terakhir, consignor memperoleh komisi dari penjualan. Selanjutnya ada warranty atau garansi, yaitu ada dua jenis garansi bagi pelanggan. Yang pertama, produk memenuhi spesifikasi yang telah disepakati dalam kontrak pada saat produk dijual.
di mana eh, warranty sudah termasuk dalam harga jual atau assurance type warranty. Yang kedua, garansi yang tidak termasuk dalam harga jual produk atau service type warranty dicatat sebagai kewajiban pelaksanaan terpisah. Lalu sini ada contoh pada tahun 2019 yang berkaitan dengan tunjangan Rollematics dan jaminan perpanjang warantis. Jadi pada tanggal 1 Oktober 2019 mencatat penjualan dan perpanjangan warantis yaitu cash 6.018.000 pada sales revenue dan unearned warranty revenue. 6.018.000 ini dari eh, cash 6 juta ditambah 18.000 yaitu unearned warranty revenue. Lalu mencatat harga pokok penjualan dan mengurangi persediaan Rollematics yaitu COGS pada inventory sebesar 4 juta. Selanjutnya mencatat biaya warranty cost yang terjadi yaitu warranty expense pada sales and wages payable dan inventory. Warranty expense 20, sebesar 28.000, salaries sebesar 3.000 dan inventory parts itu sebesar 25.000. Ini selanjutnya ada eh, berkaitan dengan jaminan warranty pada akhir tahun, yaitu pada tanggal 31 Desember warranty expense pada warranty liability sebesar 44.000. Selanjutnya ada non-refundable upfront fees, yaitu merupakan pembayaran dari pelanggan sebelum perusahaan mengirimkan produk atau menyerahkan jasa. Yang kedua, pada umumnya berhubungan dengan inisiasi, aktivasi, atau penyiapan barang atau jasa yang akan diberikan di kemudian hari. Yang ketiga, pada sebagian besar kasus, pembayaran di muka atau upfront payments bersifat tidak dapat dikembalikan atau non-refund. Contohnya itu yang pertama ada biaya keanggotaan klub kesehatan, dan yang kedua ada biaya aktivasi telepon, internet, atau TV kabel. Selanjutnya di sini ada penyajian dan pengungkapan. Penyajian aset dan liabilitas kontrak. Aset kontrak ada dua jenis, yaitu yang pertama ada hak tanpa syarat atau unconditional rights, yaitu hak untuk menerima pembayaran dikarenakan perusahaan telah memenuhi kewajiban pelaksanaannya. Yang kedua ada hak bersyarat atau conditional rights, yaitu hak untuk menerima pembayaran dikarenakan perusahaan telah memenuhi satu kewajiban pelaksanaannya, tetapi masih ada kewajiban pelaksanaan yang lainnya yang harus diserahkan sebelum dapat menagih ke pelanggan. Di sini terdapat contoh pada tanggal 1 Januari perusahaan film menandatangani kontrak kepada Obermain Overstock senilai 100.000. Eh, Kontrak mencatatkan bahwa pembayaran produk A tidak akan dapat dilakukan hingga produk B dikirimkan. Yang kata lain, pembayaran tidak akan dilakukan sebelum produk A dan produk B diserahkan kepada bermain. Fin menetap- Fin menetapkan bahwa harga jual berdiri sendiri adalah 30.000 untuk produk A dan 70.000 untuk produk B. Pada tanggal 1, pada tanggal 1 Februari 2019, Fin mengirimkan produk A ke Obermain. Selanjutnya produk B dikirimkan pada tanggal 1 Maret 2019. Pertanyaannya, pertanyaannya itu adalah apakah jurnal harus dibuat Fin Company? Jadi pada tanggal 1 Februari 2019, Fin mencatat kontrak aset pada sales revenue sebesar 30.000. Pada 1 Februari, Fin tidak mencatat piutang karena ia belum memenuhi hak tanpa syarat untuk menerima 100.000 hingga ia telah mengirimkan produk B kepada bermain. Jadi itu belum dikirimkan barang produk B-nya itu kepada bermain. Jadi tidak dicatat piutang. Lalu pada saat Fin mengirimkan produk B yang membuat jurnal sebagai berikut, yaitu account receivable sebesar 100.000 pada kontrak aset dan sales revenue. Selanjutnya ada modifikasi kontrak, yaitu merupakan perubahan terhadap syarat-syarat kontrak pada saat kontrak sedang berlangsung. Oleh karena itu, perusahaan telah menentukan yang pertama, apakah dihasilkan suatu kontrak baru atau kewajiban pelaksanaan. Yang kedua, apakah hanya merupakan modifikasi dari kontrak yang ada.
Selanjutnya ada modifikasi kontrak. eh Kewajiban pelaksanaan terpisah yaitu diakui sebagai kontrak baru apabila kedua kondisi berikut terpenuhi, yaitu yang pertama, barang dan jasa yang dijanjikan bersifat dapat dibedakan, yaitu perusahaan menjual produk tersebut secara terpisah dan bersifat tidak terkait. Yang kedua, perusahaan memiliki hak untuk menerima suatu jumlah pembayaran yang mengabarkan harga jual berdiri sendiri atas barang dan jasa tersebut. Selanjutnya ada kewajiban pelaksanaan terpisah. Contoh, perusahaan keranda memiliki kontrak untuk mengirimkan 100 produk pada pelanggan senilai $10.000, atau yaitu $100 per produk dalam waktu yang berbeda selama 6 bulan. Setelah 60 produk dikirimkan, keranda memodifikasi kontrak dan berjanji untuk mengirimkan 20 buah produk tambahan senilai $1.900 atau $95 per produk, yaitu harga jual berdiri sendiri produk pada tanggal kontrak dimodifikasi. Keranda biasanya menjual produk ini secara terpisah. Dan kontrak baru tersebut, Crandall mengakui produk tambah sebagai berikut. Sisa kontrak awal yaitu 100 unit dikurang 60, 40 dikali $100, yaitu hanya 4.000. Lalu untuk produk baru itu eh, menambahkan 20 buah produk dikalikan $95. Jadi sisa kontrak ditambah produk baru. Hasilnya itu sebesar 5.900. Selanjutnya ada modifikasi kontrak, modifikasi maju atau prospective modification, yaitu perusahaan harus menghitung dampak perubahan kontrak dalam periode. Perubahan terjadi dan juga periode masa berikutnya apabila perubahan kontrak mengaruhi keduanya. Lalu yang kedua, tidak mengubah hasil yang telah dilaporkan sebelumnya. Selanjutnya ada modifikasi maju prospective modification. Untuk contoh sebelumnya, jumlah diakui sebagai pendapatan untuk setiap produk yang belum dikirimkan harus menggunakan harga campuran, yaitu $98 ke 33 yang dihitung sebagai berikut. Produk yang dikirimkan berdasarkan kontrak awal yaitu 40, 100 dikali 40. Lalu untuk produk yang akan dikirimkan, tadi per produk 95, jumlahnya itu 20. Jadi total sisa pendapatan itu 5.900 dibagi 60. Hasilnya itu $98. Selanjutnya ada penyajian biaya untuk menyelesaikan kontrak. Perusahaan membagi biaya menyelesaikan kontrak atau biaya perolehan kontrak atau kontrak acquisition cost ke dalam dua kategori, yaitu yang pertama biaya yang dibebankan ke aset dan yang kedua itu biaya yang diakui sebagai beban saat terjadi. Lalu ada kolektibilitas, yaitu resiko kredit karena pelanggan tidak mampu bayar sesuai dengan kontrak. Apakah perusahaan akan dibayar atau tidak bukanlah pertimbangan untuk menentukan pengakuan pendapatan. Jumlah yang diakui sebagai pendapatan tidaklah sesuai dengan risiko kredit pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahel. Nggak ada, Cel. Kan Kontrak selanjutnya adalah kerugian kontrak. Itu ada pengungkapan yang dimana perusahaan mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif mengenai kontrak pelanggan, kebijakan yang signifikan dan aset yang diakui dari biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan kontrak. Next, stop. Next, stop. Ini yang, nah, ini slide berapa toh? 59 kalau nggak
Nah, kok nggak ada? Mana sih? Bentar. Di sini tuh ada disagregasi pendapatan, yaitu mengungkapkan informasi pendapatan terpilah dalam kategori yang menggambarkan bagaimana sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Rekonsiliasi pendapatan terpilah menjadi pendapatan untuk segmen yang dapat dilaporkan. Kemudian ada rekonsiliasi saldo kontrak, mengungkapkan saldo pembukaan dan penutupan aset kontrak seperti piutang yang belum ditagih dan kewajiban. Misalnya pendapatan yang ditangguhkan dan memberikan gambaran kualitatif tentang perubahan signifikan dalam jumlah tersebut, serta mengungkapkan jumlah pendapatan yang diakui pada periode berjalan terkait dengan kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan pada periode sebelumnya. Lalu ada sisa kewajiban kinerja, mengungkapkan jumlah harga transaksi yang dialokasikan untuk sisa kewajiban pelaksanaan yang tidak tunduk pada pembalikan pendapatan yang signifikan. Lalu memberikan diskusi naratif tentang potensi pendapatan tambahan dalam pengaturan terbatas. Ada biaya untuk memperoleh atau menyelesaikan kontrak, berisi tentang ungkapan saldo akhir dari biaya yang dikapitalisasi untuk memperoleh dan memenuhi kontrak dan jumlah amortisasi dalam periode tersebut. Dan yang terakhir ada pengungkapan kualitatif yang mengungkapkan pertimbangan signifikan dan perubahan pertimbangan yang mempengaruhi jumlah dan waktu pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Ungkapan yang bagaimana manajemen menentukan jumlah pendapatan minimum dan tidak tunduk pada kendala pertimbangan variabel. Next. Mulai ada kontrak konstruksi jangka panjang. Sebagian besar perusahaan ini mengakui pendapatan pada titik penjualan karena pada saat itulah kewajiban kinerja dipenuhi. Namun, seperti yang ditunjukkan pada bab ini, dalam keadaan tertentu perusahaan mengakui pendapatan dari waktu ke waktu. Kontrak jangka panjang ini sering menetapkan bahwa penjualan dapat menagih pembeli secara berkala karena mencapai berbagai titik dalam proyek. Contohnya kontrak jangka panjang adalah kontrak jenis konstruksi, pengembangan pesawat militer dan komersial, sistem pengiriman senjata, dan perangkat keras eksplorasi luar angkasa. Jika proyek terdiri dari unit-unit yang dapat dipisahkan, seperti sekelompok bangunan atau bermil-mil jalan raya, ketentuan kontrak dapat menyediakan pengiriman dengan cara dicicil. Next. Next. Kemudian, suatu perusahaan menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dan mengakui pendapatan sepanjang waktu apabila setidaknya satu dari kriteria ini terpenuhi. Yang pertama itu pelanggan secara bersamaan menerima dan mengkonsumsi keuntungan dari kinerja penjualan seperti yang dilakukan oleh penjual. Yang kedua, kinerja perusahaan menciptakan untuk meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan saat aset dibuat atau ditingkatkan. Atau yang ketiga, kinerja perusahaan tidak menciptakan aset dengan menggunakan alternatif. Selain elemen perusahaan alternatif ini,
setidaknya satu dari kriteria tersebut harus dipenuhi. Nah, jika kriteria satu dan 3 terpenuhi, maka perusahaan mengakui pendapatan dari waktu ke waktu jika dapat mengestimasikan secara wajar kemajuannya menuju pemenuhan kewajiban kinerja. Artinya, ia mengakui pendapatan dan laba kotor setiap periode berdasarkan jumlah konstruksi. Disebut sebagai metode presentasi penyelesaian. Next, talk. Next, talk. Selanjutnya ada pengakuan pendapatan sepanjang waktu. Hmm, Perusahaan lain tidak perlu secara substansial melakukan kembali pekerjaan yang telah diselesaikan perusahaan hingga saat ini jika perusahaan lain tersebut memenuhi kewajiban yang tersisa kepada pelanggan. Dan perusahaan memiliki hak atas pembayaran atas kinerja yang diselesaikan sampai saat ini dan mengharapkan untuk memenuhi kontrak seperti yang dijanjikan. Next, talk. Next. Talk. Next. Ayo. Di sini itu ada metode metode presentasi penyelesaian, yaitu mengakui pendapatan, mengakui pendapatan, biaya, dan laba kotor saat perusahaan membuat kemajuan menuju penyelesaian kontrak jangka panjang. Menunda pengakuan item-item ini sampai penyelesaian seluruh kontrak adalah dengan menggambarkan upaya dan pencapaian periode akuntansi selama kontrak. Untuk menerapkan metode presentasi penyelesaian ini, perusahaan harus memiliki dasar atau standar untuk mengukur kemajuan menuju penyelesaian pada tanggal interim tertentu. Next. Kemudian ini ada pengakuan pendapatan berdasarkan cost to cost basis. Di sini itu kalau kita pakai metode percent complete, rumusnya adalah cost incurred to date dibagi most recent estimate of total cost. Kemudian untuk mencari revenue-nya atau gross profit-nya untuk di recognize dalam harian, yaitu persen complete dikali estimate total revenue. Dan current period revenue itu dicari dengan cara revenue dikurang dengan revenue yang akan direcognize dan dikurang dengan revenue in prior periods. So, sini ada metode persentase penyelesaian. Ini next. Skip. Next. Coba next aja tuh. Lagi. Nah, sini ada metode pemulihan biaya. Metode pemulihan biaya atau non laba atau zero profit method. Di sini selama tiap awal kontrak perusahaan seperti Alcarter Lulusan mungkin tidak dapat memperkirakan hasil kontrak konstruksi panjang secara andal. Namun demikian, si Alcarter Lulusan ini yakin akan mengganti biaya kontrak yang dikeluarkan. Dalam hal ini, kita menggunakan metode cost recovery atau zero profit. Metode ini mengakui pendapatan hanya sebatas biaya yang dikeluarkan yang diharapkan dapat diperoleh kembali. Hanya setelah semua biaya dikeluarkan, barulah laba kotor akan diakui. Next. Next. Nah, ada kerugian kontrak jangka panjang.
ada dua jenis kerugian yang dapat menjadi bukti kerugian kontrak jangka panjang, yaitu yang pertama ada kerugian pada periode berjalan atas kontrak yang menguntungkan. Kondisi ini muncul ketika selama masa konstruksi terjadi kenaikan yang signifikan dalam estimasi total biaya kontrak. Namun kenaikan tersebut tidak menghilangkan seluruh keuntungan kontrak. Di bawah metode presentasi penyelesaian saja, estimasi kenaikan biaya memerlukan penyesuaian periode berjalan dari kelebihan laba kotor yang diakui proyek pada periode sebelumnya. Perusahaan mencatat penyesuaian ini sebagai kerugian pada periode berjalan karena merupakan perubahan estimasi akuntansi. Dan yang kedua ada kerugian atas kontrak yang tidak menguntungkan, yaitu estimasi biaya pada akhir periode berjalan dapat menunjukkan bahwa kerugian akan terjadi pada penyelesaian seluruh kontrak. Berdasarkan metode presentasi penyelesaian dan pemulihan biaya, perusahaan harus mengakui seluruh kerugian kontrak yang diharapkan pada periode berjalan. Perlakuan yang dijelaskan untuk kontrak yang tidak menguntungkan konsisten dengan kebiasaan akuntansi mengantisipasi kerugian yang dapat diperkirakan untuk menghindari penyajian yang berlebihan dari pendapatan saat ini dan masa depan. Nah, next stop. Kemudian ada 4 jenis perjanjian franchise, yaitu dengan cara mengakui pendapatan untuk waralaba. Jadi, franchise atau waralaba ini mewakili bidang yang menantang karena berbagai kewajiban kinerja mungkin ada dalam perjanjian waralaba tertentu yang berakibat perusahaan harus hati-hati menganalisis perjanjian waralaba untuk mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan yang tersisa, menentukan kapan kewajiban pelaksanaan dipenuhi, dan karenanya kapan pendapatan harus diakui. Di sini ada jenis pengaturan waralaba yang telah berkembang. Yang pertama itu produsen pengecer atau manufacturer retail, kemudian ada produsen grosir, layanan sponsor pengecer, dan grosir pengecer. Kategori waralaba yang tumbuh paling cepat dan salah satunya itu menimbulkan tantangan akuntansi adalah kategori ketiga atau pengecer sponsor layanan. Termasuk dalam kategori ini ada industri yang berbisnis seperti toko yogurt, food drive-in, food drive-in seperti McD, KFC, Burger King, etc. dan restoran, motel, serta penyewaan mobil. Perusahaan waralaba memperoleh pendapatan mereka dari satu atau dua sumber. Next stop. Dari satu atau dua sumber. Yang pertama dari penjualan waralaba awal atau aset layanan terkait, atau yang kedua dari biaya berkelanjutan berdasarkan operasi waralaba tersebut. Nah, franchiser tersebut atau pihak yang memberi hak bisnis di bawah waralaba biasanya menyediakan franchise atau pihak yang mengoperasikan bisnis waralaba dengan layanan seperti bantuan dalam pemilihan lokasi, menganalisis lokasi, dan menegosiasikan sewa, terus ada mengevaluasi potensi pendapatan, kemudian ada pengawasan kegiatan konstruksi, memperoleh pembiayaan, merancang bangunan, dan mengawasi kontraktor saat membangun. Coba next stop. Nah, kemudian ada bantuan dalam perolehan tanda, perlengkapan, dan peralatan. Yang kelima ada layanan pembukuan dan penasehat seperti menyiapkan catatan franchise, memberi nasihat tentang pendapatan real estate dan pajak lainnya, serta memberi nasihat tentang peraturan lokal bisnis tempat menerima waralaba. Yang keenam ada pelatihan karyawan dan manajemen, yang ketujuh ada kontrol kualitas, dan yang terakhir ada periklanan dan promosi. Di masa lalu merupakan praktik standar bagi pemilik waralaba untuk mengakui seluruh imbal waralaba pada tanggal penjualan, baik imbalan tersebut diterima saat itu atau dapat ditagih dalam waktu yang lama. Seringkali pemilik waralaba mencatat seluruh jumlah sebagai pendapatan pada tahun penjualan, meskipun banyak layanan yang belum dilakukan dan ada ketidakpastian mengenai pengumpulan seluruh biaya. Akibatnya, pemilik waralaba menghitung ayam goreng mereka sebelum ditepaskan, seperti kayak kiasannya gitu. Namun, perjanjian waralaba dapat memberikan
pengembalian uang kepada penerima waralaba jika kondisi tertentu tidak terpenuhi dan keuntungan biaya waralaba dapat dikurangi secara tajam oleh biaya kewajiban di masa depan dan jasa yang diberikan oleh franchiser. Next, Kak. Kemudian ada akuntansi waralaba. Jadi kewajiban kinerja dalam pengaturan waralaba terkait dengan hak untuk membuka bisnis, penggunaan nama dagang atau kekayaan intelektual lainnya dari pemilik waralaba, dan layanan yang berkelanjutan seperti bantuan pemasaran, pelatihan, dan dalam beberapa kasus termasuk inventaris dan manajemen persediaan. Franchiser biasanya membebankan biaya waralaba awal serta biaya waralaba lanjutan. Kemudian para biaya waralaba awal adalah pembayaran untuk membangun hubungan waralaba dan menyediakan beberapa layanan awal, sedangkan biaya waralaba lanjutan diterima sebagai imbalan atas hak keberlanjutan yang diberikan oleh perjanjian waralaba dan untuk penyediaan layanan seperti pelatihan manajemen, iklan promosi, dan bantuan hukum, serta dukungan lainnya. Next, Pak. Next, Pak. Ini udah next, Pak. Nah, apa saja kah? Wait. Apa sajakah kewajiban pelaksanaan kinerja dan pada titik manakah kewajiban pelaksanaan terpenuhi dan pendapatan diakui? Jadi untuk mengidentifikasi kewajiban kinerja, eh, harus menentukan apakah hak yang dijanjikan, pemilihan lokasi dan lain konstruksi, layanan pelatihan dan peralatan berbeda. Hak atas nama dagang, hak atas nama dagang, area pasar dan milik atau sewa dan hak kepemilikan selama 5 tahun tidak dapat dibedakan secara individual karena mereka masing-masing tidak dijual secara terpisah dan tidak dapat digunakan dengan barang atau jasa lain yang sudah tersedia bagi penerima franchise. Oleh karena itu, gabungan hak tersebut menimbulkan kewajiban pelaksanaan tunggal. Dan perusahaan harus memenuhi kewajiban kinerja untuk memberikan hak-hak tersebut pada saat Spotify memperoleh kendali atas hak tersebut. Artinya, begitu perusahaan mulai mengoperasikan toko, maka franchiser tidak memiliki kewajiban lebih lanjut sehubungan dengan hak tersebut. Kemudian ada layanan dan perlengkapan pelatihan berbeda karena layanan dan peralatan dijual terpisah. Perusahaan harus memenuhi kewajiban kinerja tersebut saat mentransfer layanan dan peralatan ke franchiser. Dan perusahaan tidak dapat mengakui si Tams itu, by the way, nama perusahaan. Tidak dapat mengakui pendapatan untuk pembayaran royalti karena memang tidak demikian cukup terjamin untuk berhak atas jumlah royalti berdasarkan penjualan tersebut. Artinya pembayaran ini mewakili perusahaan variabel. Karena itu, Tams mengakui pendapatan atas royalti ketika ketidakpastian telah tereli, terelali, apa sih? Hmm, terelatasi, realisasi. Ya. Next, Kak. Nah, ini next. Ini next aja. Hmm. Ya, next. Oh, next. Nah, ada pengakuan pendapatan hak franchise sepanjang waktu. Hmm, jadi, tergantung pada hak substansi ekonomi, pihak franchiser dapat saja menyediakan akses hak franchise kepada akses hak akses hak franchise daripada menyerahkan pengendalian atas hak franchise. Pada kasus ini, pendapatan franchise diakui sepanjang waktu daripada hanya satu waktu saja. Nah,
Nah, di sini apa saja kah kewajiban pelaksanaan? Ya, apa saja kah kewajiban pelaksanaan pada titik mana saja kah kewajiban pelaksanaan terpenuhi dan pendapatan diakui. Hak atas merek dagang, area pemasaran, dan hak know-how selama 5 tahun secara individu tidak bersifat dapat dibedakan. Jadi, tiap item tidak dijual secara terpisah dan tidak dapat digunakan dengan barang atau jasa. Tadi udah ya. Yang sudah tersedia bagi franchise. Kemudian ada hak lisensi dan bahan pelatihan berkelanjutan merupakan kewajiban pelaksanaan tunggal serta tech solvers menyediakan akses terhadap hak dan harus dilanjutkan ke banyak waktu untuk mengupdate pelaksanaan dan layanan. Next to terus tech solvers ini tidak dapat mengakui pendapatan atas pembayaran royalti karena tidak cukup tujuh untuk menggunakan basis pendapatan atas jumlah royalti. Kemudian pembayaran menggambarkan imbalan variabel dan pengakuan pendapatan atas royalti saat ketidakpastian telah terpecahkan. Next, next aja tuh. Next, next. Mulai kayak, next tuh. Udah kelar kecil. Udah, list. Oke. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.